Pare, nih katanya ada yang bilang tuh Pak, kalau Bitcoin nggak punya underlying. Gimana tuh Pare? Yo guys, balik lagi. Hari ini kita akan bedah fundamental Bitcoin. Jadi akhir-akhir ini saya ketemu banyak sekali konglo dan old money, orang-orang kaya ya. Ketika mereka mau masuk ke Bitcoin itu, mereka selalu tanya underlying Bitcoin ini apa. Sehingga akhirnya mereka ini ragu untuk berinvestasi di Bitcoin. Nah, hari ini kita akan bahas bahwa sebenarnya Bitcoin itu punya underlying dan punya biaya produksi. Jadi Bitcoin ini tidak diterbitkan dari angin guys. Nah, berapa sih biaya produksi Bitcoin ini? Yuk kita bahas. Jadi untuk menentukan beberapa fundamental Bitcoin, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu pertama dari sisi cost of production. Yang kedua nanti kita akan bahas dari sisi kekuatan jaringan Bitcoin. Dan yang ketiga nanti kita akan bahas yaitu mengenai floor price dari Bitcoin. Oke, jadi yang teman-teman harus tahu bahwa Bitcoin ini untuk diterbitkan, dia membutuhkan proses yang namanya mining atau menambang. Anggapannya dengan bahasa gampangnya, kalian bayangkan kalau ada perusahaan yang mau dapat emas, dia harus bikin penambangan untuk mendapatkan emas tersebut. Nah, di Bitcoin case-nya juga sama guys. Jadi miner ini harus menambang untuk mendapatkan Bitcoin, dan ini tidak gratis. Dan untuk melakukan aktivitas mining ini, para miner membutuhkan alat, listrik, sewa, staff, dan lain sebagainya. Jadi ada investasi yang dikeluarkan untuk memproduksi satu Bitcoin. Untuk gambaran kalian bisa lihat ya, ini contoh footage miner yang terbesar di dunia. Nah, kita menggunakan perhitungan dengan alat miner terbaru keluaran dari Bitmain ya, karena mereka merupakan penjual alat miner yang dominan di dunia saat ini. Jadi kita bahas menggunakan Bitmain Antminer S21 XP Plus Hydro. Ini merupakan alat mining Bitcoin yang paling baru dengan teknologi tercanggih saat ini. Dan harga alat miner ini kurang lebih 15.000 US dollar atau kalau dirupiahkan setara 250 juta. Nah, dengan harga 250 juta ini, para miner mendapatkan berapa Bitcoin sih? Jadi dalam satu hari proses mining, kalau alat ini nyala 24 jam, maka mereka mendapatkan 0,00027 sampai 0,00028 BTC, atau sehari kurang lebih mereka dapat sekitar 24 dolar dengan harga Bitcoin per hari ini ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan perhitungan listrik dari Wyoming atau Texas area, karena saat ini 35% hash rate atau kekuatan mining Bitcoin itu terletak di Amerika sono. Nah, jadi kita ngitung rumus pendapatan miner ini dengan harga listrik yang ada di Amerika. Nah, harga listrik di Amerika sekarang itu kurang lebih sekitar 8 dolar per hari. Nah, kalian lihat bahwa satu hari miner itu mendapatkan penghasilan kotor 24 dolar per hari. Ada listrik yang harus dibayar 8 dolar per hari. Maka net profitnya itu sekitar 16 dolar per hari. Nah, dengan harga alat miner yang 15.000 dolar ini, maka dibutuhkan kurang lebih 3 tahun untuk miner itu BEP. Dan ini masih belum ya memperhitungkan sewa tempat, maintenance alat, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Jadi mungkin in reality mereka butuh lebih dari 3 tahun untuk balik modal. Nah, oke, sekarang jadi kalian udah ngerti ya, kalau Bitcoin itu tidak diterbitkan secara gratis. Nah, berikut saya lampirkan beberapa data. Kalau kalian mining di negara A, B, C, dan D, berapa sih cost of production-nya? Kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, kalau kalian melihat gambar yang barusan saya berikan, cost of production of Bitcoin di Amerika saat ini itu kurang lebih di 107.000 USD. Maka kalau kita rata-rata semua satu dunia, maka cost of produksi dari semua negara rata-ratanya untuk memproduksi satu Bitcoin itu kurang lebih 125.000 USD. Dan inilah nilai intrinsic value atau cost of production memproduksi satu Bitcoin, guys. Jadi memang secara fundamental harga Bitcoin di bawah 100.000 saat ini memang it's a good time to buy dalam jangka waktu panjangnya. Karena saat ini nilai Bitcoin itu jatuh di bawah intrinsic value-nya. Karena kalian lihat bahwa biaya produksi mining Bitcoin 107.000 di Amerika, sedangkan harganya saat ini per hari ini itu masih 88.000. Jadi kondisi saat ini para miner ini melakukan mining dengan posisi rugi, guys. Jadi kalau kalian memang mau berinvestasi di Bitcoin dalam jangka panjang, maka secara fundamental now is a good time to buy karena ini berada di bawah biaya produksinya. Dan belum lagi nanti tahun 2028 akan ada halving lagi, di mana biaya produksi Bitcoin ini akan meningkat kembali. Nah, yang kedua,
teman-teman harus tahu untuk jaringan Bitcoin ini beroperasi, ini tidak gratis ya. Jadi para miner ini harus bayar listrik dan lain sebagainya untuk mengamankan jaringan Bitcoin, sehingga kalau teman-teman dapat menggunakan blockchain Bitcoin itu nggak free loh. Jadi kalau dibilang nggak ada underlying-nya itu salah total. Nah, sebagai contoh kekuatan jaringan blockchain Bitcoin itu 878,6 exahash per detik. Dan ini kalau dibandingkan secara bahasa awam, ini kurang lebih seperti 20 reaktor nuklir. Jadi untuk jaringan Bitcoin ini terus operasional, saat ini kekuatan jaringan ini ada di 20 reaktor nuklir. Dan satu reaktor nuklir itu kurang lebih 1 gigawatt. Jadi kalau ada 20 reaktor nuklir yang mengamankan jaringan Bitcoin, maka ini setara dengan 20 gigawatt. Artinya apa? Ini sangat besar sekali. Sebagai contoh ya, satu rumah tangga itu cuma membutuhkan 1000 sampai 2000 watt per bulan. Sedangkan 1 gigawatt ini setara 1 miliar watt. Ya, dengan hash power yang sebesar ini setara 20 reaktor nuklir, maka jaringan Bitcoin ini sekarang memiliki kekuatan setara 20 miliar watt. Jadi kalian bisa bayangkan betapa besarnya listrik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan jaringan Bitcoin. Dan ini tidak gratis ya, jadi Bitcoin punya underlying. Oke, yang ketiga kita lanjut, kita akan bahas floor price Bitcoin yang ada dalam midterm ini atau dalam jangka menengah ini. Jadi kalau kita melihat data on-chain ya, kurang lebih pengguna Bitcoin di seluruh dunia ini saat ini 106 juta, dan ini belum dihitung pengguna-pengguna yang menggunakan centralized exchange seperti Thrift. Contohnya, kalau ada orang yang membeli Bitcoin sebesar 1 juta rupiah di dalam platform Thrift, maka ini tidak terdeteksi di on-chain karena belinya di dalam platform Thrift. Dengan asumsi ini, maka saya beranggapanlah pesimis, maka pengguna Bitcoin di seluruh dunia itu kita ambil angka 110 juta. Nah, dari 110 juta pengguna Bitcoin ini, kalau kita melihat data on-chain, dalam 5-6 bulan ke belakang, maka average rata-rata pembelian para Bitcoin holder ini di angka 86.000. Jadi saat ini rata-rata secara midterm ya, pengguna Bitcoin ini entry price-nya kurang lebih di 86.000 USD. Dan kalau kita juga melihat contohnya yang lain, yaitu Sailor yang pegang 500.000 Bitcoin sekian, average harga Bitcoin dari Michael Saylor itu kurang lebih di angka 66.000. Dan ini masih ada ETF Bitcoin yang harus dihitung, tapi saya nggak akan menghitung semua issuer. Kita ambil yang paling terbesar aja, yaitu BlackRock. BlackRock itu punya 573.000 Bitcoin dengan average price-nya mereka itu 70 sampai 75.000 USD. Jadi kalau kita melihat dari beberapa fundamental ini secara midterm ya kita bilang, saya beranggapan bahwa Bitcoin tidak akan jatuh di bawah 60.000 karena dari permintaan demand ini akan menciptakan yang kita sebut dalam bahasanya itu merupakan floor price. Jadi makanya kemarin ketika ada koreksi kan ada yang bercerita, oh Bitcoin akan ke 50.000 dan lain sebagainya. Dan teman-teman kalau lihat tweet saya ataupun di sosmed Instagram saya post bahwa the bottom is 76 sampai 78.000 dan ternyata benar kan. Karena kalau teman-teman melihat secara fundamental, ini nggak mungkin jatuh di bawah 60.000 karena sudah tercipta semacam floor price yang ditentukan oleh buyer-buyer yang berjumlah besar ini. Jadi itu ya guys, kalau dibilang Bitcoin tidak punya underlying itu salah total. Jadi Bitcoin punya underlying, biaya produksinya ada, biaya menjalankan blockchain Bitcoin juga ada, tidak gratis, kemudian juga ada floor price atau demand yang diciptakan oleh permintaan para pembeli atau investor Bitcoin. Jadi sekali lagi Bitcoin itu punya underlying dan tidak gratisan. Jadi itu guys, kelas kita hari ini bungkus.